dan Aderia sendiri sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil tutorialnya di YouTube. Lantas, kenapa kita tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opsi NTB, kali ini kita kedatangan narasumber sesosok wanita cantik, masih SMA, tapi punya penghasilan. Dia adalah Ria Indriani, siswi SMAN 1 Sakra Timur ya? Iya. Ria Indriani sendiri berasal dari Greneng, Kecamatan Sakra Timur. Ria Indriani merupakan sosok inspiratif. Lantas apa yang bisa kita tiru dari Ria Indriani? Dia akan memperkenalkan apa yang menjadi usahanya selama ini yang patut kita contoh. Silakan Ria Indriani, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria Indriani. Saya siswa SMA Negeri 1 Sakra Timur. Selama pandemi, saya melakukan kegiatan yang positif seperti saya membuat kerajinan seperti merajut. Saya membuat tas. Merajut tas ya? Iya. Rajutannya dari apa aja ini? Dari benang ya? Benang ya, benang poli, polyceri, polydot, dan lain-lain. Ya, pemirsa Opsi NTB, ini adalah contoh hasil karya dari Ria Indriani. Masih SMA, tapi sudah punya penghasilan. Berapa omsetnya per bulan nanti kita tanya lebih lanjut. Di sini di depan kita ada tas apa aja di sini, Deria? Ada Ini tas. ada tempat make up sama tas. Saya bisa juga dibawa tempat kondangan sama tempat tisu sama dompet. Ini Deria yang buat ya? Iya. Ada dibantu sama siapa? Enggak, saya sendirian. Sendirian. Belajar dari mana sebenarnya ini? Saya belajar dari YouTube, tutorial di YouTube. Nah, jadi pemirsa Opsi NTB, apapun yang ingin kita kerjakan selalu ada jalan, termasuk jalannya bisa melalui YouTube, tutorial YouTube. Artinya otodidak dari ya. Otodidak, dan Aderia sendiri sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil tutorialnya di YouTube. Lantas, kenapa kita tidak? Deria, dari sekian banyak hasil karya Deria, yang perlu saya pertanyakan, kapan memulai kerajinan rajut ini? Kapan Deria memulai? Semenjak pandemi ini, mulai dari bulan Oktober. Mulai bulan Oktober 2020? Iya. Omsetnya sekarang berapa? Ya, sampai 1 jutaan lah. Kalau saat ini saya lebih fokus ujian karena sebentar lagi kan akan lulus. Sampai 500-700an lah biasanya per bulan. Sampai 500 sampai 1 jutaan per bulannya. Dan itu sudah bisa, berarti bisa membiayai pendidikan dari sini ya? Ya, bisa. Inilah sosok inspiratif kita, Ria Indriani, berkarya dengan modal tutorial YouTube, tapi bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam sebulan dan bisa membiayai pendidikannya sendiri. Dalam sebulan berapa yang bisa dihasilkan dari Ria? Sampai 15 lebih lah. Sampai 15, Iya. ya itu omsetnya yang 500 sampai 1 jutaan. Iya. Kalau hasil rajutan ini dijual kemana aja? Ya, di sekitar sampai ke teman, saudara. Kalau ke luar daerah sudah? Belum. Tapi saya target ya, bulan selesai ujian ini saya target. Saya mau jual online di Shopee, di Tokopedia, kayak gitu dah. Tapi belum ya? Ya, Apa masalahnya sehingga belum sampai sekarang? ya masalahnya waktu sih. Waktu ya? Iya. Karena dulu masih pelajar. Belum punya karyawan gitu. Iya sih. Rencana ke depan mau punya karyawan atau gimana? Ya, rencananya mau sih. Ya biar nggak capek sih, biar ada teman. Lumayan juga lah bantu, ya bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi gitu. rezeki, Iya. artinya mengurangi pengangguran di Iya. desa setempat ya. Berarti kendalanya apa saja sekarang, Deria? Masalahnya waktu, sama saya juga kan saya butuh juga kan modal. Saya gunain uangnya sehari-hari lah. Berarti kendala modal ya? Iya. Kalau punya modal besar, berarti di bayangan Deria kalau punya modal besar, apa yang bisa dilakukan dengan kerajinan ini? Ya, rencananya saya mau punya karyawan, terus saya mau nyetok barang seperti benang, berbahan pernak-pernik ini juga.
sampai ini aja ya sampai 500-an saya modalnya. Cuman modal dari 500-an ya? Iya, kalau sekali kita beli kan lumayan lebih murah. Berarti itu tergolong sangat minim modalnya. Iya. Modal Deria sekarang itu tergolong sangat minim. Kalau ke depan Deria punya modal besar, bisa mempekerjakan orang-orang di sekitarnya, mengurangi pengangguran, dan omsetnya kami doakan supaya puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Deria. Ya buat pemirsa Opsi NTB yang menonton podcast ini, mungkin ada yang berminat sama karya Deria, bisa langsung pesannya gimana Deria? Bisa lewat WA, IG juga bisa. Untuk pemirsa Opsi NTB kalau berminat dengan kerajinan Deria, silahkan cek nomor WA sama IG-nya Deria di deskripsi video ini. Kalau kerajinan rajutan yang paling diminati apa aja? Tas HP. Tas HP itu apa maksudnya? Ya, tas HP ukuran HP lah. Tas tapi ukuran HP. Iya. Ke depan dari Ria saya mau tanya, apakah nanti hanya sekedar membuat karya, ini kan selama ini tas saja deh ya kan? Apakah tidak ada rencana buat apa gitu yang lain selain daripada tas ini? Ya, saya mau buat ya seperti ada juga kan tapak meja dirajut, sepatu. Sepatu dari Iya, rajut? Ya? dirajut. Oh bisa itu? Bisa. Ya. Dan apa lagi selain itu? Banyak sih sebenarnya ya, mau dibuat tergantung masalahnya waktu. Waktu ya. Iya. Tapi tadi saya tas dari sepatu ya? Iya. Sepatu dari rajut itu bisa ya? Bisa. Itu bisa dari YouTube ya? Ya bisa, ada juga di YouTube. Oh, tidak pernah kursus. Iya. Itu harus digarisbawahi pemirsa Opsi NTB. Adik Ria Indriani tidak pernah kursus, tapi bisa berkreasi dengan kemampuan seadanya. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini kan sudah berjalan. Iya. Dari Oktober ya? Iya. Berjalan dari Oktober. Selama perjalanan dari Oktober sampai dengan Maret 2021 ini, apa aja halangan atau rintangan yang dihadapi ya Ria? Pertama sih modal, tapi saya usahain sih, saya seperti uang jajan saya tabung itu yang buat jadi modal saya. Mengorbankan uang jajan ya? Iya. Mengorbankan uang jajan demi kreativitas. Itu penting untuk kita cerna adik-adik. Jangan diberi uang jajan sama orang tua, dihabiskan untuk pulsa yang tidak berguna. Berguna sih, tapi kebanyakan kan kita sekarang dibeli pulsa pakai main game, sosmed, tidak. Itu perlu kita garis bawahi. Kalau dikasih uang jajan, sisihkan sedikit, jadikan modal untuk berkreativitas yang bisa menghasilkan uang. Sedikit dari Ria sebagai penutup podcast kita hari ini. Sampai saat ini sejauh mana pemasaran Deria? Apakah pernah dipesan ke luar negeri atau luar daerah? Belum pernah ya. Iya. Ini kan banyak tas serupa kayak gini kan kita lihat di sosmed banyak kan. Iya. Lantas apa bedanya dengan tas-tas yang beredar di sosmed itu? Kan bedanya kalau tas-tas di sosmed itu kan pakai mesin, kalau ini kan Kerajinan tangan ya. Pula dari jahitannya semuanya tangan, nggak pakai mesin. Waktunya juga lebih lama, beda juga pakai mesin. Pantas. Harganya juga beda. Ya, oh ya soal harga ini berapa? Kalau tas kayak gini tuh berapa? Soal gitu 65 saya jual. 65, terus dikerjakan berapa hari ini? Sehari dah. Oh sehari. Tapi kalau tulis-tulis nama itu bisa ya? Misalnya saya pesan tas, terus ada namanya di sini, bisa itu? Bisa, udah saya buat. Tempat tisu kemarin saya sekolah juga mesen. Saya jual di sekolah juga. Oh, semua bisa dijadikan pasar ya? Iya. Kalau sampai saat ini pasar terjauhnya kemana? Orang yang mesan kemana? Di Pentikuta, Lombok. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Oh belum sampai ke luar daerah ya? Belum. Yang paling mahal ini mana? Yang ini Berapa? 135. Ini bisa sehari juga? Bisa. Tuh, Sehari. sehari sudah bisa menghasilkan 135. Modal duduk-duduk di rumah ya, sambil main sosmed, iya. sambil bantu-bantu orang sekolah tua. saya bawa juga, sambil istirahat saya bawa. Wah, luar biasa. Berarti benang rajutannya sama jarum istilahnya ya? Iya.
benang rajutan sama jarumnya dibawa ke sekolah. Iya, mau kemana-mana saya bawa. Woi, luar biasa itu. Pas duduk lumayan lah. Waktu 5 menit dapat Curi-curi sebaris waktu gitu, ya. Luar biasa semangat adik kita. Artinya ini tidak hanya dikerjakan di rumah, tapi adik Ria kita bawa ke sekolah benang rajutannya sama jarumnya sambil rajut, keluar main sambil rajut gitu ya. Iya. Luar biasa. Ayo dong adik-adik kita atau teman-teman kita pemirsa Opsi NTB, jangan mau kalah sama adik Ria. Artinya kita jangan terfokus sama saya mau ikuti adik Ria buat tas rajut, jangan. Kalau bisa, kalau mau boleh, enggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi masih banyak peluang yang lain yang Masih bisa banyak. kita lakukan. Sekarang Deria di SMAN 1 Sakra Timur ya. Iya. Jurusan apa? IPS. Jurusan IPS. Rencana nanti kalau tamat kuliah mau kemana? Kuliahnya kalau tamat sekolah mau kuliah kemana? Di Universitas Hamdan Wadi. Di Universitas Hamdan Iya. Wadi. Artinya ini bisa dilakukan sembari kuliah ya. Oke pemirsa Opsi NTB, itu perbincangan singkat kita bersama adik kita, adik Ria Indriani, seorang siswi kelas 3 di SMAN 1 Sakra Timur yang mau berkreasi dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya. Intinya punya semangat deh ya. Iya. Intinya punya semangat. Untuk itu sekali lagi kami tekankan kepada pemirsa Opsi NTB, mari berkarya. Terutama di masa pandemi ini, stay at home kata pemerintah, jaga jarak, tapi jangan jaga kreativitas kita. Stay at home, jangan berdiam diri, tapi berkreasilah dengan segala kemampuan kita, dengan segala keterbatasan kita. Seperti adik Ria kita tadi, tidak pernah kursus secara langsung, tapi belajar otodidak melalui YouTube. Mungkin itu saja adik Ria, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Opsi NTB. Sedikit kami kasih bocoran tadi, adik Ria kita ini nggak dikasih sebenarnya sama orang tuanya dia. Iya. Karena adik kita nih anak rumahan. Terima kasih adik Ria Iya, sekali lagi. sama-sama. Untuk pemirsa Opsi NTB juga terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa nanti kalau berminat dengan karya adik kita, bisa langsung menghubungi WA atau Instagram adik Ria Indriani di kolom deskripsi video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.